boleh dilepas tutup matanya. Pelan-pelan aja dari gelap ke terang ya. Selamat malam. Perkenalkan di sini Haryo, praktisi yang akan menjelaskan mengenai lokasi uji nyali kita ya. Baby, lokasi kita pada malam hari ini merupakan sebuah tempat pertapaan. Fenomena yang sering kali terjadi di sini ini merupakan sebuah pusaran energi gaib yang sangat kuat sekali karena bersebelahan juga dengan sebuah sungai yang sangat besar, luas di sebelah kanan sini. Seringkali terjadi perwujudan mungkin banyaknya sosok-sosok seperti siluman. Menurut cerita yang beredar di masyarakat seperti itu. Seperti apa sosok-sosok penampakannya mungkin Haryo ya yang akan menerawang di sini. Nah begini ya Mbak Dewi ya, tempat ini kan sering dibuat ritual, otomatis mengandung energi. Semakin lama orang melakukan aktivitas ritual tersebut membuat daya cipta indigenis semakin kental dalam sisi mistik ya. Mistisnya energinya semakin mencekam. Satu sisi di wilayah ini banyak energi murni yang terkait dengan cerita legenda leluhur yang di zaman terdahulu ya. Jadi banyak juga siluman-siluman seperti buaya putih atau sosok-sosok perempuan suka konon, dan saya tadi perhatikan itu ada selendang putih sampai ke bawah ya. Selendang putih mungkin itu sosok perempuan. Satu sisi sosok tadi saya lihat di sebelah sini ya. Jadi ada seperti senopati atau apa baju seperti kerajaan ya. Jadi menjaga di tegap tubuhnya. Di sini yang sering menjaga sepertinya penguasa di tempat ini. Dan ini sifat pandangan matanya pun sangat sinis terhadap kita semua yang ada di sini. Udah kena aing. Assalamualaikum. Anjing, nggak apa-apa. Siapa nama Anda? Siapa nama Anda? Remang Semar. Tolong lebih jelas. Remang Semar. Damang Semar. Siapa tuh? Tokoh dari mana? Tokoh dari mana Anda? Dengan Anda menyebut dan mengaku Damang Semar. Saya yang menunggu di sini. Orang sering melakukan ritual di sini, tujuannya apa nih? Damang Semar. Jawab. Saya minta kesaktian. Kesaktian bagaimana? Kebal atau apa? Selain kesaktian, mungkin buat bela diri ada permintaan lain nggak? Untuk kekayaan atau apa? Gitu. Doang? Apa ditanya? Demang, bisa Anda ceritakan? Ada di sini. Demang, Anda bisa kan Anda menceritakan kondisi tempat di sini, sejarah maupun kilas balik dari tempat ini? Sama menir. Maksud Anda Menir? Gobang. Menir siapa? Menir Gobang. Menir Gobang, siapa itu? Yang suka mempengaruhi istri. Istri saya. Membawa istri Anda? Sampai apa? Saya nggak suka. Nggak suka. Gandeng di dia. Oke. Aing tersebut gandeng di dia. Mau sama si Aing. Allah. Udah, cukup. Lebih tenang Anda.
Bismillah. Allah adalah seperti Sulaiman yang mulia. Sil. Sebetulnya sosoknya tadi apa? Seperti Senopati ya, yang tadi pengawal kerajaan atau penjaga penguasa. Saya lihat perawan yang tadi saya lihat di ujung tadi ya. Jadi diceritakan dia mengalami suatu dendam. Dalam artian dulu pernah direbut istrinya, yang katanya benar-benar istrinya dari tadi mengaku Damang Semar atau siapa, saya kurang. Berarti sebetulnya kalau dilihat riwayatnya belum begitu terlalu jauh ya, mungkin 100 atau 200 tahun yang lalu. Mungkin ke arah sekitar kurang lebih tahun penjajahan ya pastinya ya. Dari cerita yang saya tangkap, istrinya direbut oleh mungkin namanya seperti orang Belanda ya tadi ya, yang kita dengar langsung tadi ya. Jadi dendam dia masih terbawa sampai ke tempat ini. Sebetulnya saya ingin saya tanyakan, mungkin kalau orang melakukan ritual di sini, apa sih yang permintaannya sepertinya? Biasanya untuk meningkatkan suatu keilmuan atau kebatinan yang sedang diolah. Jadi titik uji kelulusan dari sisi pengambilan keilmuan tersebut diterapkan di sini. Spiritualnya baik itu mungkin dengan niat baik ataupun jahat itu terserah saja. Campur. Karena di sini hitam putih campur aduk. Karena sosok yang ada di sini sebenarnya hasil dari frekuensi orang-orang yang datang sekitar. Ketika memang ada orang yang sifatnya itu negatif, baik untuk niat negatif maupun ritual negatif, otomatis penghadiran atau frekuensi yang ada di tempat ini pun pasti makhluk-makhluk negatif yang khusus untuk mengganggu dan menghancurkan sifatnya golongan manusia. Seperti itu. Ya, terima kasih Haryo, silakan istirahat. Ya, untuk Baby, Anda sudah mengerti dan paham mengenai peraturannya ya. Sudah jelas. Di sini saya hanya akan menambahkan sebuah helm berkamera dan uji nyali akan segera dimulai. Gong menandakan waktu uji nyali sudah dapat dimulai. Selamat beruji nyali. Berdoa dulu. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya pemirsa, ini pertama kali saya mengikuti program Dunia Lain. Sebelum-sebelumnya selalu mengikuti acara yang berbau-bau wisata kuliner dan bermain. Sekarang saya harus ikut di acara masih Dunia Lain. Mudah-mudahan saya kuat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oh.
belakang gelap sekali. Ke sana nggak berani. Hawa mistisnya begitu terasa. Sepertinya ada yang nyamperin ke sini. Aduh, Mama, Mama, Mama. Oh. Mama, ya ampun, aduh, tambah merinding nih bulu kuduk nih, aduh, ya, udah dong. Selanjutnya di Masih Dunia Lain. Kayaknya ada yang niup kuping aku nih. Aduh. Ampun deh. Perasaan dari di belakang selalu ada yang ngikutin. Saya bulu kuduk saya selalu merinding. Keringat keluar terus lagi. Padahal udara dingin. Aduh. Mama. Lilinnya udah mau habis. Daripada keburu mati, mending saya hidupin lilin yang satunya deh, daripada saya mati ketakutan. Pemirsa, kayaknya aku dengar suara deh, suara aneh. Kalau dilihat lagi ya, peserta tadi juga sempat beberapa kali histeris di sini, mungkin karena melihat sekelebatan sosok juga dan fenomena suara yang secara terus-menerus terjadi di lokasi. Kalau dilihat secara energi yang dari Haryo pantau dari monitor sendiri, apakah memang sudah ada sosok ataupun energi yang mencoba memang mendekat sekali terhadap diri peserta? Justru dari pertama kita ada di situ pun itu sudah merapat semua. Nah, sampai ketika ditinggal, pas lampu dimatikan, itu langsung. Jadi seperti mencekam, dalam artian tadi saya melihat sempat di monitor itu seperti ada tangan ya. Jadi saya perhatikan seperti ada tangan di atas kepala persis seperti mau mendekap ya. Itu pun dirasakan oleh peserta. Oh, Ma, udah. Mama, udah.
Kenapa nih? Belum berapa lama sudah ini? Ya, ini apa sih? Perasaan apa? Suasana jadi lebih gelap ya. Kita kan emang ada kamera-kamera gitu, tapi berasa lebih gelap aja. Padahal kan ada lilin. Terus udara juga kayaknya semakin anget-anget gitu. Terus kayak justru malah anget ya, bukan dingin ya? iya, kayak ngedeketin gitu. Terus ditambah ada suara anjing kan, jadi kan konon kata orang kalau ada suara anjing berarti ada sosok halus. Iya, begitu. Kalau Haryo sendiri mungkin menerjemahkan di sini memang secara psikologis sudah ada serangan dari energi yang ada di lokasi ini atau bagaimana? Sebenarnya saya ngeliat mental dari peserta dari awal sebenarnya dia soft. Dalam artian dia berusaha untuk positive thinking ya. Dan energinya pun sebenarnya stabil awalnya. Ketika kita pergi, kamera dimatikan, lampu dimatikan, itu langsung energi di sini langsung datang dengan cepat. Jadi ibaratnya brep masuk ke lokasi uji nyali peserta. Dan tadi saya perhatikan di kamera pun seperti ada tangan mau mencekam dari dari atas, dari bambu-bambu ini ya, seperti mau mencekam seperti ini. Dan vibrasi tekanan pun di telinganya tadi terasa agak berdenging ya tadi ya, dari situ. Ya, untuk baby sendiri, Anda tidak ingin mencobanya lagi? Kalau ditemenin mau. Tidak apa-apa, jadi kami nyatakan Anda gagal. Atau ada rasa penasaran, percaya nggak percaya, ingin mencoba lagi? Gimana ya, bingung. Penasaran tapi takut. Kalau memang tidak sanggup, niatnya memang sudah tidak sanggup, lebih baik jangan. Tidak disarankan karena bisa berakibat lebih fatal lagi apapun yang Anda lakukan nanti di sini, seperti itu. Ya, kami nyatakan Anda gagal ya sebagai seorang peserta. Terima kasih telah berani berpartisipasi. Semoga pengalaman yang Anda dapat di sini bisa menambah pengalaman-pengalaman Anda juga ya, yang sebelumnya. Boleh, silakan istirahat. Ya, pemirsa, peserta kita ternyata gagal di setengah malam pertama ini. Dan kita akan mengganti dengan peserta selanjutnya, tetap di Masih Dunia Lain. Silakan dilepas tutup matanya. Pelan-pelan aja. Selamat malam, dengan siapa? Novi dari Ya, Novi ya. Iya. Ada Haryo. Novi. Novi, Anda adalah peserta yang kedua di sini. Peserta kita yang pertama menyerah, gagal bertahan di lokasi ini. Fenomena yang memang mendiami dari lokasi ini ada berbagai macam ya. Di antaranya Haryo tadi juga menjelaskan adanya sosok seperti apa, orang yang penasaran. Iya, jadi seperti zaman kerajaan pastinya ya. Seperti zaman kerajaan yang banyak mengalami dendam. Yang dia ingin berusaha untuk memasuki siapapun yang mendekat di tempat ini. Karena ingin memberikan informasi atau amanat apa yang ingin disampaikan yang belum tertuang sampai selama ini ya. Adapun memang lokasi ini kenapa energi begitu kuat, karena seringkali dijadikan sebagai tempat ritual. Ini merupakan tempat pertapaan, petilasan diantaranya. Ya, Haryo ada yang ingin tambahkan? Cuma berhati-hati aja ya, dalam artian kita bisa mengukur pribadi kita, mental kita. Kalau misalnya memang itu tidak kuat, jangan dipaksakan. Tapi kalau kuat teruskan, karena bisa berkaitan dengan keselamatan Mbak sendiri. Dia seperti itu. Sangat saya sarankan. Silakan, terima kasih. Novi, langsung saja ya, saya akan menambahkan sebuah helm berkamera di sini dan langsung uji nyali akan dimulai. Waktu sudah dimulai. Selamat beruji nyali.
gitu. Itu pohon pada bergerak-gerak sendiri. Ya Allah. Pohonnya pada gerak. Beberapa kali juga peserta memang terjadi interaksi di lokasi ini. Adanya seperti batang-batang pohon bambu di atas ini seperti bergerak. Tapi di monitor memang mungkin tidak sampai ke arah sana ya, frame-frame dari kameranya. Tapi peserta seperti melihat batang pohon ini seperti bergeser. Kenapa nih? Yaitu fenomena dari psikologi. Saya lihat kan peserta sudah takut juga ya. Jadi mungkin dia mencoba untuk menenangkan diri. Satu sisi ketika ada ketakutan itu hadir, otomatis apapun di situ bisa berubah. Dalam artian berubah, energi di situ semakin menguatkan energinya. Ketika peserta itu khawatir atau takut, maka segala bentuk halusinasi itu akan timbul. Jadi bisa jadi dari pohon itu daya cipta halusinasinya bisa jadi percampuran antara energi astral yang ada di tempat itu. Tapi kalau yang saya perhatikan ini adalah hasil halusinasi pesertanya ya. Soalnya saya lihat memang pohon itu nggak ada suatu pergerakan yang lebih ekstrim maupun signifikan. Mbah jangan ganggu dong. Ada bayang-bayang putih. Ada bayang-bayang putih. Pengen duduk nggak tempat duduk. Ya, ini peserta ternyata duduk lagi ya. Terus tidak berani berkomunikasi selama 15 menit, sudah 15 menit ini. Ya walaupun waktu yang ditentukan juga sudah hampir selesai. Jadi gimana nih? Kita nyatakan peserta kena diskualifikasi ya. Kita nyatakan peserta gagal vakum untuk malam pertama ini. Peserta yang kedua kita nyatakan diskualifikasi. Saya akan jemput. Hari. Oke. Tadi sebelumnya sudah dikasih tahu kan mengenai peraturan sebagai peserta uji nyali. Ya, di sini Anda bisa dalam keadaan sadar? Sadar. Ya, di sini sebagai seorang peserta Anda tidak boleh melakukan berdiam diri ya, duduk atau apa selama beberapa kali. Dan harus selalu berkomunikasi. Kalau peserta melanggar peraturan, kita nyatakan diskualifikasi. Karena yang kita takuti kalau seorang peserta berdiam diri terlalu lama, itu hilang kesadarannya. Sebetulnya apa sih yang Anda rasakan kalau bisa berkomentar selama Anda berada di lokasi? Banyak sih ini ini tuh bambu-bambu pada goyang-goyang terus gitu, kayak ganggu sayanya gitu, kayak menguji nyali kita juga. Ya baik Novi, Anda kami nyatakan diskualifikasi. Jadi gagal dong, aduh. Ya. Gagal di malam pertama ini walaupun waktunya hampir habis ya tadi ya. Namun kami mengucapkan banyak terima kasih ya atas pengalaman yang sudah Anda sampaikan juga selama berada di lokasi ini ya. Tidak apa-apa? Ya, silakan periksa. Ya, pemirsa, peserta kita nyatakan gagal dan malam pertama sudah usai. Nantikan di malam kedua nanti tetap di Masih Dunia Lain. Boleh dilepas sekarang tutup matanya. Selamat malam. Malam. Dengan siapa? Lastri. Lastri. Perkenalkan di sini ada Haryo. Haryo ini praktisi supranatural yang akan menjelaskan mengenai lokasi uji nyali kita. Ya. Lastri, Anda adalah peserta yang ketiga di sini. Ini adalah malam kedua kita di lokasi uji nyali.
Mengenai lokasi kita adalah sebuah tempat yang pernah menjadi sebuah petilasan pertapaan oleh orang-orang yang memang punya niatnya di lokasi ini. Bersebelahan juga dengan sebuah sungai yang besar sekali. Fenomena seperti apa sih dan energi seperti apa yang memang mendiami dari lokasi ini? Haryo bisa menjelaskan di sini. Ya, di sini kan tempat keramat ya. Jadi sering digunakan untuk ritual, baik untuk ritual apapun yang sifatnya klinik maupun tradisi. Jadi banyak untuk mengundang-undang makhluk-makhluk astral di sini memang sangat kental. Jadi di sini sosok-sosok penapanya sering datang adalah seperti sosok putih yang di situ, seperti selendang dari atas sampai ke bawah menjulur. Dan di sini masih tetap terjaga oleh makhluk seperti genderuwo yang masih penasaran untuk memediasikan, untuk memberikan informasi melalui wadah seseorang gitu. Jadi saya sarankan nanti kalau masih sanggup dalam sisi keberanian Mbak lanjutkan, dan kalau memang itu merasa kita tidak sanggup jangan pernah dipaksakan karena akan membahayakan Mbak sendiri. Terima kasih Haryo. Lastri sudah paham dan mengerti mengenai peraturannya. Saya akan hanya menampakkan sebuah helm berkamera di sini ya. Kau menandakan waktu uji nyali malam kedua sudah dimulai. Selamat beruji nyali. Sambil makan jauh lagi. Aduh, udah kerasa nih di belakang berat, kayak ada yang nyamperin. Aduh ya Allah, ada suara kayak yang bisik-bisik. Ya mujiko dawataku binhanar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Aduh ya Allah, gemeter nih badan belakang. Kayak yang ngedeketin gitu, ngeliatin. Selanjutnya di Masih Dunia Lain. Kayak ada yang ngehendus gitu ya di sebelah kiri. Aduh ya Allah, gemeter nih badan belakang. Kayak yang ngedeketin gitu, ngeliatin. Kayak ada yang ngehendus gitu ya di sebelah kiri kalau gak salah. Wasya kursiyuhu samawati wal ard wala ya'uduhu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim. Ya mujiku dawatakum bin nahar. Udah gak kuat. Cepetan.
Gak kuat ya Allah, cepetan, udah ada suara. Gak kuat, nyalain lampunya cepetan, gak kuat. Ini berat ya, Kenapa? Tangannya berat. nggak berat sih, cuman di sini ngegetar terus, badan gemeter terus. Badan gemeter terus. Badan gemeter. Terus ada rasa apa lagi selain itu? Di sini kerasa sih kayak ada yang apa, suara yang kayak siul. Di sini suara siul. Kayak ada yang ngehendus gitu ya di sebelah kiri, kalau nggak salah. Jadi yang awalnya berpikir secara logika dan stabil, masih kondisi stabil. Masih tapi stabil. Tadinya mau bertahan gitu ya, mau ambil lilin. Cuman mau ngambil ke belakang tuh berat banget bawaannya, jadi nggak berani ke belakang gitu. kalau saat ini sendiri Haryo melihat memang masih terkumpul di sini. Jongkok. Jadi di belakang persis makanan ini ada yang jongkok. Dan itu masih menatap kita. Seperti menunggu ya. Iya. Seperti menunggu siapapun yang ingin mencoba mendekati dari perbekalan di sana. Betul. Itu. Muka masih sinis banget mukanya. Ya, terima kasih Lastri walaupun Anda gagal menjadi seorang setahu nyali. Kasih. Ya. Silakan. Ya, masih ada waktu yang tersisa di malam kedua ini. Kami akan menempatkan peserta selanjutnya tetap di Masih Dunia Lain. Boleh dilepas tutup matanya. Selamat malam. Malam. Dengan siapa? Dengan Agung. Agung. Ya Agung, Anda ingin menjadi seorang peserta uji nyali ya? Iya. Untuk Anda ketahui, ini adalah malam kedua, Anda adalah peserta yang keempat di sini. Oh. Ya. Saya hanya akan menambahkan sebuah helm berkamera, Anda sudah mengerti dan paham mengenai peraturannya. Ya. Waktu langsung dimulai ya. Selamat uji nyali. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Di sini gelap banget. Cuman ada cahaya lilin aja yang untuk menerangi di sini. Ada yang gerak lagi loncat-loncat, nggak tahu lagi ngapain. Punten. Woi. Punten. Ada yang lari tadi, putih-putih. Punten. Assalamualaikum. Ada suara aungan kucing. Assalamualaikum. Ada yang lari lagi atau motong-motong kayu bambu. Assalamualaikum. Agung, Anda berhasil melewati waktu uji nyali. Ya. Bisa ceritakan pengalaman apa saja yang sudah Anda dapati selama berada di sini? Tadi di situ ada suara cewek nangis 2 kali, nangis atau ketawa nggak tahu. Terus ada suara aungan kayak macan di situ. Ya, maksud Anda nih ada. Ini sosoknya apa ini? Kayaknya sih ada cewek atau kuntilanak nggak tahu kenapa. Tawa-tawa sendiri di situ. Perempuan nangis. Iya.
Ya sebenarnya fenomena yang dialami peserta ini adalah sama dengan fenomena peserta sebelumnya ya. Dari satu sisi gangguan-gangguan maupun interaksi makhluk-makhluk astral di sini sama dengan halnya dengan peserta sebelumnya. Jadi ingin interaksi dan ingin berkomunikasi lebih aktif. Cuma yang perbedaan dari peserta sebelumnya adalah Mas Agung ini lebih memiliki mental yang cukup baik ya. Jadi memang ada ketakutan sedikit, cuma dihapus dengan mindsetnya. Jadi semua apapun yang fenomena yang dialami itu bisa terblocking dengan mindsetnya atau pribadinya. Jadi bisa menjadikan Mas Agung lebih settle aja. Terima kasih Anda telah melewati waktu ini. Yang terpenting Anda kami nyatakan sebagai seorang pria yang benar-benar mempunyai keharusan. Silakan. Saksikan serta uji nyali di lokasi selanjutnya hanya di Masih Dunia Lain. Kagetnya itu pas begitu ada suara anjing menggonggong ya, dan situ mulai panik, saya udah mulai teriak-teriak, udah panggil mama, udah nangis sih sebenarnya itu. Cuman aku juga ya walaupun ada kamera kan tetap malu juga kan sambil nangis kan, gengsi juga sebenarnya. Tapi ya mau gimana, orang udah takut. Udah gitu dari atas pohon kayak ada orang yang mau turun dari pohon gitu, udah kayak mau nyergap gitu. Makanya di situ aku bener-bener takut, udah pengen lari, tapi mau lari juga lari kemana kan, gelap kan. Makanya ya udah aku cuma bisa nangis.